Oke, shalom, selamat malam, bola-bolanya manis dan semua keluarga besar Iman Rasuli. Malam hari ini kita masuk ke khusus teologi Murtadin Mu'alaf ke-47. Sekarang kita masuk ke sesi jalannya sidang, pembahasan dan perdebatan di dalamnya, yang mana menyambung materi minggu lalu. Banyak cerita-cerita fiktif hoax yang bertebaran mengenai jalannya Konsili Nikea yang disebarluaskan oleh polemikus Muslim dan kaum bidat. Nikea tahun 45 itu memang benar, itu adalah konsili atas undangan Kaisar Konstantin. Tapi Kaisar Konstantin bukan pemimpin konsili Nikea, bukan yang memutuskan. Dia hanya mengundang konsili seluruh uskup sedunia karena pro kontra ajarannya Arius sudah melebar tidak hanya di Alexandria, tapi pertikaian perdebatan di Kaisarea, terjadi di Lebanon, di daerah Asia, daerah Turki, di mana-mana. Ini yang menjadi masalah utamanya adalah ajarannya Arius. Logos, firman Allah itu, dia adalah creature, suatu ciptaan atau bukan. Dia adalah sesuatu yang bukan ciptaan, wajib al-wujud, khatim atau kekal. Ini yang menjadi pembahasan di situ. Nah, di dalam Konsili Nikea, selain topik utama adalah mengadili dan menganalisa ajarannya Arius tentang Allah pernah tidak punya firman, banyak topik-topik sekunder yang dibahas dan menjadi keputusan konsili. Topik-topik sekunder di Konsili Nikea itu yang masuk dalam keputusan kanon itu menyangkut masalah-masalah pastoral. Bagaimana aturan-aturan administrasi keuskupan, bagaimana aturan penerimaan orang-orang yang habis yang diekskomunikasi, bagaimana puasa liturgi, termasuk pernyataan Athanasius tentang susunan Alkitab yang wajib dibaca oleh gereja-gereja. Itu adanya di Konsili Nikea. Nah, pada waktu Konsili Nikea, gereja sejak awal melakukan suatu pengujian itu yang fair. Orang yang dituduh mengajarkan ajaran sesat tidak disiksa, tidak dipukul, dipanggil, dan diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan ajarannya. Harus diberi kesempatan membela diri dan mengulas ajaranmu apa, seperti apa, dan dasar-dasar ajaranmu ayat-ayatnya mana. Kemudian setelah Arius menjabarkan, menguraikan ajaran-ajarannya, dia diuji, dibantah, disanggah oleh para uskup senior yang hadir waktu itu. Konsili ini dihadapangi oleh 318 uskup sedunia. Satu uskup itu bisa membawai satu negara. Jadi kalau kita lihat jumlah uskup yang hadir, itu sangat-sangat banyak dan jangkauannya memang sedunia. Dan di dalam notulensi perdebatan Nikea, Konsili Nikea, terjadi perdebatan sengit antara Arius yang ngotot bahwa Allah pernah tidak punya firman Allah itu ciptaan, dia baru ada setelah diciptakan Allah, didebat oleh para uskup menjadi perdebatan yang sangat cukup menarik. Bahkan di dalam catatan sejarah, ada uskup Nikolas, uskup yang sudah tua, dia tidak sabar, dia mungkin orangnya temperamental kayak Petrus, atau kayak Yohanes, anak-anak Zebedius. Yohanes dan Yakobus itu di dalam catatan bapak-bapak gereja dan tulisannya Yesus, dia disebut anak-anak guru, the son of thunder. Mereka adalah orang-orang yang cepat, temperamental. Ya, mirip kayak saya juga ngamuan, tapi saya bukan pendendam. Uskup Nikolas yang tidak tahan mendengar kepelin-pelanan dan kengeyelan Arius di depan sidang,
dia sudah tidak bisa punya dasar untuk mempertahankan Allah pernah tidak punya firman, tapi ngotot, Uskup Nikolaus maju dan menampar mulutnya Arius. Bagi Uskup Nikolaus, itu penghinaan. Allah pernah tidak punya firman dan berulang-ulang mengatakan Yesus adalah ciptaan perdana. Dia lebih rendah dari Allah, dia bukan Allah, tetapi dia maha. Dia memiliki kebesaran di atas semua ciptaan. Persis ajarannya Saksi Yehova, Oneness, dan Unitarian. Nah, kekurangannya Uskup Nikolaus tidak bisa menahan diri, sehingga mulut Arius di dalam sidang waktu itu ditampar sama Nikolaus. Kelemahannya Arius, dia memaksakan ide-ide logos Helenisme di dalam bahasa-bahasa PB. Padahal Alkitab yang dipakai orang Kristen itu bersumber semua dari tulisan-tulisan Yahudi. Andai kata ada bahasa Yunani yang dipakai dalam Perjanjian Lama contohnya, itu bahasa Yunani Septuaginta. Jadi hanya alih bahasa ke dalam bahasa Yunani yang lebih familiar di saat itu, namun ide-idenya adalah ide-ide Yudaisme asli, ide latar belakang Semitik. Logos Alkitab sama sekali berbeda dengan logos Helenisme yang dipahami Arius yang berusaha dimasukkan ke dalam gereja. Firman Allah, logos adalah ciptaan, Allah pernah tidak punya logos, itu murni ajaran Helenisme yang dipaksakan masuk di dalam kekristenan oleh Arius. Contoh, Alkitab mengatakan Septuaginta, logos itu terjemahan dari Davar Elohim. Itu kekal. Tidak ada yang menciptakan Allah, yang menciptakan firman Allah. Itu bukan suatu creatures, bukan sebuah makhluk. Sedangkan logos Helenisme, logos itu memiliki awal, pernah tidak ada, keberadaannya diadakan. Di dalam logos Alkitab, firman Allah dan Allah itu di dalam satu entitas Allah yang esa. Bukan entitas yang terpisah seperti logos Helenisme. Antara Allah dan logos itu dua entitas yang berbeda dan beda derajatnya pula. Entitasnya terpisah dan derajatnya pun berbeda. Logos Alkitab, Davar Elohim, itu pencipta. Bukan ciptaan, seperti logos Helenisme. Jadi, di dalam logos Helenisme, keberadaan logos itu ada karena diciptakan secara emanasi. Ini merupakan salah satu mekanisme penciptaan yang asing di dalam Yudaisme, yang asing di dalam Alkitab, karena di sepanjang tulisan Alkitab, kita tidak pernah mengenal penciptaan dengan cara emanasi. Ini murni ide-ide Helenisme. Jadi di dalam logos Helenisme, logos itu sesuatu yang bukan Allah. Dia tidak sederajat dengan Allah, dia lebih rendah, dia diawali oleh waktu, namun dia lebih tinggi dari semua ciptaan yang ada. Nah, logos Helenisme ini yang dipahami oleh Arius, yang dipaksakan dan diajarkan di dalam gereja. Oleh karena itu, Arius dipanggil untuk mempertanggungjawabkan ajarannya di hadapan semua uskup sedunia. Pertanyaan yang paling umum yang mematikan buat Arius adalah Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan Allah melalui firman-Nya. Yohanes pasal 1 ayat 3. Ini pertanyaan yang sangat kuno yang diajukan kepada Arius yang nggak bisa dijawab Arius. Jikalau segala sesuatu diciptakan Allah melalui firman-Nya, tanpa firman tidak ada segala sesuatu yang jadi dari segala yang dijadikan. Lah bagaimana Allah menciptakan firman-Nya? Kalau segala sesuatu diciptakan hanya melalui firman, nah kalau firman itu tidak ada, gimana cara Allah menciptakan firman-Nya? Ini pertanyaan yang sangat kuno, yang ditanyakan, yang tidak bisa dijawab Arius, dan Arius hanya ngeyel, berasumsi sana, asumsi sini, menunjukkan ayat-ayat Alkitab Yesus adalah yang sulung menurut pengertiannya sendiri, yang tidak cocok dengan ayat-ayat yang lain. Firman itu adalah Allah, artinya firman itu satu substansi, satu esensi dengan Allah. Karena dia tidak terpisah dari Allah, firman Allah ada di dalam Allah, maka firman Allah itu adalah Allah. Dia sejak khadim bersama-sama dengan Allah. Tidak pernah Allah terpisah, bercerai dengan firman-Nya. Yohanes pasal 1 ayat 2.
firman Allah logos sejak khatim bersama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu, everything, diciptakan, dijadikan oleh firman. Tanpa logos, tanpa firman, tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Nah, kalau segala sesuatu dijadikan Allah melalui firman-Nya, jikalau Allah pernah tidak punya firman, cara Allah menciptakan firman-Nya ini seperti apa? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang sama sekali tidak bisa dijawab. Seperti yang diajarkan Yosua Tewu, jadi ajarannya Arius itu persis dengan ajaran Yosua Tewu yang lagi ramai dengan muridnya. Jadi Yosua Tewu ini pemimpin ajaran unitaria, pemimpin ajaran Oneness yang percaya Yesus itu ciptaan, seperti ajarannya Arius, hanya dia melakukan sedikit variasi, sehingga ada perbedaan. Yesus firman Allah itu suatu ciptaan menurut ajarannya Oneness, itu agak sedikit berbeda dengan saksi Yehova, tapi substansinya saksi Yehova atau Unitarian atau Oneness yang diajarkan Yosua Tewu, Yesus pernah tidak ada, dia suatu makhluk yang baru ada setelah diadakan oleh Allah. Yuk kita dengarkan. Ya, kalau ini pun benar, misalkan kita mengerti seperti ini. Jadi firman itu kan dikatakan keluar dari Bapa. Ya, bukan ada dengan sendirinya di dalam kekekalan. Jadi ada 3 pribadi Allah, ya, pribadi Allah Bapa, Allah Anak, pribadi Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya ada dengan sendirinya, tidak ada yang menyebabkan keberadaan mereka. Mereka ada secara bersama-sama, menyatu dalam kesatuan keilahian Allah dan seterusnya, rumusan-rumusan seperti itu. Itu juga akan tabrakan kalau dikatakan firman itu keluar dari Bapa. Ajaran ortodoks dengan ajarannya ide-ide Arius, saksi Yehova dan Oneness yang diajarkan Yosua Tewu. Keluarnya roh firman Allah dari Allah itu di dalam ajaran ortodoks, firman Allah keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Allah tidak pernah tidak punya firman. Oleh karena itu, di mana ada Allah, Allah selalu beserta dengan firman-Nya dari kekal sampai kekal. Sedangkan Unitarian, saksi Yehova dan Yosua Tewu melakukan analisa, melakukan tafsir yang berbeda, yang tidak sejalan dengan ajaran Alkitab maupun ajaran-ajaran Rasul. Yuk kita dengarkan lagi. Ya, kalau firman itu keluar dari Bapa, roh itu keluar dari Bapa. Tidak cocok rumusan Tritunggal yang mengatakan Allah itu adalah 3 pribadi eksistensial secara kekal, ya, berkeberadaannya bersama-sama. Jadi memang Yosua Tewu mempercayai firman Allah itu keluar dari Bapa itu artinya terpisah. Dia baru ada setelah keluar, terpisah dari Bapa. Jadi antara Allah dan firman-Nya itu benar-benar berbeda dan terpisah. Ini yang dipahami, yang diajarkan oleh ajaran sesat Oneness. Oneness itu ya Yosua Tewu dan muridnya itu Saifuddin Ibrahim. 2 orang tokoh yang sedang berseteru ini, dua-duanya teologinya sama, Oneness, anti Tritunggal. Yuk kita teruskan lagi. Berarti ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan anak itu keluar dari Bapa, firman itu keluar dari Bapa, Roh Kudus itu keluar dari Bapa, itu salah dong. Ya. Nah, makanya saya senang sekali bahasan ini. Bahwa firman itu keluar dari Bapa. Jadi pada awalnya, pada mulanya adalah Allah. Allah sendiri. Ya. Tidak ada pada yang lain. Pada mulanya Allah itu sendirian, gitu dia tidak punya firman, tidak punya roh. Semua ini baru ada di kemudian hari. Yuk kita dengarkan lagi. Penjelasannya kita dengarkan baik-baik. Penjelasannya, doktrinnya Oneness-nya Yosua Tewu. Ikut ini. Bahkan pada mulanya Allah ini belum berbicara soal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Belum. Allah yang adalah roh. Karena dalam Kejadian 1 ayat 2, di awal ditampilkan soal roh. Ditekankan roh Allah. Karena Allah ini punya hakikat roh. Jadi bukan Allah itu hakikat sebenarnya kalau kita bicara di Alkitab. Yang hakikat itu adalah roh. Nah, terus hakikat kedua dari Allah adalah pribadi. Jadi makanya Allah itu jadi jamak, kata kita itu, karena sejak itu dia mempunyai 2 jadi hakikat. Di dalam pandangannya Oneness yang diajarkan Yosua Tewu, Allah itu mengalami perkembangan dari sendiri, tidak punya apa-apa, kemudian dia ciptakan
sesuatu instrumen untuk melengkapi dirinya, sehingga dia menjadi jamak. Sekarang dia punya firman, yang dulunya tidak punya firman. Kemudian dia punya ini, yang dulunya tidak punya ini. Punya itu, yang dulunya tidak punya itu. Jadi Allah di dalam pandangannya Yohanes ini sesuatu yang terus berkembang. Yuk kita dengarkan lagi. Ajarannya ini menarik untuk dibahas. Sebagai roh dan sebagai pribadi, gitu. Nah, kapan dia punya pribadi? Saya sudah bahas di Wahyu 3 ayat 14, yang berkaitan dengan Kolose 1 ayat 15, Amsal 8 ayat 22 sampai 24 Apa yang dan seterusnya. disampaikan oleh Yosua Tewu di depan layar Anda ini, Wahyu 3 14, Kolose 1 ayat 15, Amsal 8 ayat 22 itu adalah ayat-ayat gacuannya saksi Yehova. Saya udah bertemu dan berdebat dengan saksi Yehova berkali-kali. Cara mereka menjelaskan bahwa Allah itu pernah tidak punya firman. Firman itu adalah sesuatu yang lebih rendah dari Allah, bukan Allah, namun lebih tinggi dari semua ciptaannya. Semua menggunakan ayat-ayat ini. Apa yang diucapkan oleh Joshua Tewu barusan ini, Wahyu 3:14, Kolose 1:15, Amsal 8:28. Ini khas ayat-ayat gacuannya saksi Yehova yang menyebarluaskan ajaran Allah pernah tidak punya firman. Allah mengalami perkembangan di dalam dirinya. Ini persis. Yuk, dengerin. Yang mengatakan bahwa Yesus sebagai penciptaan yang pertama, yang sulung, itu dikatakan yang disalahpahami oleh saudara-saudara dari saksi Yehova, itu tidak berbicara penciptaan di luar diri Allah. Jadi Allah membentuk bagi dirinya sendiri sebelum dia menciptakan segala sesuatu, sebelum dia membuat semua yang lain ada, dia bagi dirinya dulu. Yang roh itu, yang tidak berbentuk, yang maha hadir memenuhi semuanya, itu dia membentuk bagi dirinya satu pribadi. Nah, varian yang diajarkan oleh Joshua Tewu, Allah itu pernah tidak punya firman. Bedanya, saksi Yehova menjelaskan firman itu diciptakan Allah di luar Allah. Tapi Joshua Tewu dengan ide yang sama, Allah pernah tidak punya firman, tetapi untuk dia mengalami perkembangan dan memperbaiki diri, Allah menciptakan firman itu di dalam dirinya. Jadi bedanya, firman Allah itu makhluk di luar Allah atau makhluk di dalam Allah. Ini beda-bedanya. Tapi dua-duanya tetap adalah sesuatu makhluk, suatu creature, sesuatu yang baru ada setelah diadakan. Hanya bedanya itu tadi. Saksi Yehova dan Unitarian mengatakan itu penciptaan firman Allah, Yesus diciptakan itu di luar Allah. Nah, Yosua Tewu mengatakan Yesus itu adalah suatu ciptaan yang ada di dalam diri Allah. Kemudian pribadi inilah kemudian yang menjadi prototipe atau blueprint penciptaan manusia, yang dikatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi kalau bicara gambar dan rupa kita itu adalah yang ini pribadi. Ya, Allah dalam eksistensi pribadi, hakikat pribadi, gitu. Nah, kemudian inilah yang menjadi percontohan atau blueprint saya katakan tadi, prototipe penciptaan manusia. Sehingga manusia diciptakan seperti Allah. Yang mana itu? Bukan yang roh, tapi yang pribadi itu, saudara-saudara yang kasih. Nah, jadi ingat baik-baik, dalam Alkitab yang saya mengerti kalau lain pengertian Anda, ya tidak ada masalah, nggak usah ribut gitu loh. Ya, yang saya mengerti bahwa Allah itu roh adanya. Yang jadi masalah itu bukan sesederhana itu. Kita juga percaya Allah itu roh, bedanya kami percaya Allah itu sempurna dan tidak ada pertumbuhan di dalam diri Allah. Allah sudah paripurna, tidak bisa berkurang ataupun bertambah. Sedangkan ajaran Oneness yang Anda ajarkan, yang juga diajarkan kepada muridmu Saifuddin Ibrahim adalah Allah mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Allah pernah tidak punya firman, dia memperlengkapi dirinya dengan cara membuat firman
agar dirinya yang tidak punya firman menjadi punya firman. Nah, konsep Tuhan yang bertumbuh, Tuhan yang kekurangan, Tuhan yang memerlukan sesuatu yang lain di luar dirinya, Tuhan yang memerlukan ciptaan untuk melengkapi dirinya, itu sesuatu yang asing buat seluruh ajaran rasuli. Allah kekal dari kekal, Allah itu sempurna dari kekal sampai kekal. Tidak mungkin dia memerlukan makhluk untuk memperlengkapi dirinya. Disinilah perbedaan antara Oneness yang diajarkan oleh Yosua Tewu dengan PD-nya, dengan iman rasuli. Yuk kita dengarkan lagi yuk. Hakikat dasarnya, hakikat awalnya adalah roh. Roh yang bertumbuh. Gitu. Kemudian Allah membentuk bagi dirinya satu pribadi. Maka sejak itu Allah itu roh dan pribadi Allah itu roh ilahi. primitif. Itu loh, pribadi ya tentu tidak. Kalau kita bicara pribadi Allah Jadi ini, dalam pandangannya Yosua Tewu, Allah itu roh awalnya roh yang primitif, yang penuh kekurangan, kemudian dia berkembang, mengalami modernisasi, sehingga dia bertumbuh dengan menambahi kekurangan-kekurangannya. Ini yang di dalam ajaran Yosua Tewu, Oneness. maha sempurna ya. Apanya? Nah, sejak itulah Falas. jamak dalam pengertian dua hakikat Allah itu. Elo. Ini penuh falasi. Bagaimana mungkin dia mengajarkan Allah itu maha sempurna? Di saat Elohim, yang dia gambarkan itu Allah mengalami pertumbuhan, dia memerlukan makhluk, bantuan makhluk untuk memperlengkapi dirinya. Ini sesuatu yang kontradiksi. Kalau Allah maha sempurna, dia tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Apalagi Allah memerlukan ciptaan untuk memperlengkapi dirinya, sehingga dia menjadi jamak. Jadi di dalam uraiannya Yosua Tewu ini banyak sekali bahasa yang membingungkan dan falasi. Tapi mau tidak mau ya inilah ajarannya Oneness yang diajarkan Yosua Tewu. Yuk. kata kita, nah yang pribadi ini menjadi semacam blueprint penciptaan manusia. Oke, ini yang saya pahami, saudara-saudara. Sehingga kalau bicara dia adalah yang awal dan yang akhir, terjawab pertanyaan para mualaf, teman-teman yang sudah terlanjur murtad, yang tidak mengerti hal ini ya. Apalagi saya punya saudara sudah berangkat tanpa pengertian, saudara Insan Mokoginta. Padahal saya sudah coba menjelaskan hal ini, dia juga ya antara terima nggak terima karena sudah terlanjur basah gitu loh maksudnya. Jadi mereka bertanya, kalau Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dia yang pertama, berarti ada yang membuat dia menjadi yang pertama. Mereka bertanya, kalau Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dia yang pertama, berarti ada yang membuat dia menjadi yang pertama. Mereka bertanya, kalau Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dia yang pertama, berarti ada yang membuat dia. Mereka Menjadi yang bertanya pertama. lama. Saya ulangi 3 kali bahwa Yesus itu pernah tidak ada. Allah pernah tidak punya firman, sehingga Allah memerlukan untuk membuat firman-Nya. Yesus yang awal dan yang akhir, dalam pengertian dia tidak ada dan diadakan oleh Allah. Dia punya awal dan nanti pada akhirnya dia akan menjadi nihil, menjadi tidak akan berakhir. Ini menarik. Ini ajarannya Oneness yang sangat menarik. Gitu. Sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu benar juga, karena contoh ya, kalau kita kaji lagi Kejadian 1 ayat 3. Ya, yang pertama Tuhan ciptakan dalam 6 hari penciptaan itu, hari pertama Tuhan ciptakan bukan langit dan bumi. Yang Tuhan ciptakan terang. Lalu Yesus tampil dan mengatakan, I am the light of the Ini world. kekacauan eksegese. Terang di dalam perjanjian lama itu benda-benda di angkasa penerang. Sedangkan akulah terang dunia itu bahasa kiasan. Karena Yesus mengucapkan akulah terang dunia itu untuk 2 hal. Untuk dirinya sebagai kata kiasan, ungkapan akulah terang dunia, tapi Yesus juga mengatakan kamulah terang dunia. Suatu kota di atas gunung tidak akan tersembunyi. Tidak pernah orang menyalakan pelita dan menaruhnya di dalam gantang. Tapi menggunakan kalimat apa? Kamu, kita semua adalah terang dunia. Jadi kata terang dunia yang diucapkan Yesus itu kata kiasan,
terang dunia yang ada di dalam Kejadian pasal 1 itu benda penerang di angkasa. Jadi metode yang digunakan oleh Pak Yosua Tewu untuk menafsirkan ayat-ayat Alkitab ini kacau balau. Yang jelas, dia berkali-kali mengatakan Yesus itu makhluk yang baru ada setelah diadakan Allah. Ini akan menjadi masalah. Kok bisa makhluk dianggap pencipta? Kok bisa Yesus yang suatu makhluk dianggap Allah? Allah itu tidak diciptakan, Pak. Tapi dari mulutnya Pak Yosua Tewu sendiri mengatakan, Yesus itu yang berawal, pernah tidak ada. Dia baru ada setelah diadakan Allah. Ini menjadi kacau, menjadi menarik untuk dibahas. Yuk. Saya adalah terang dunia. Ya, dialah yang pertama-tama diciptakan. Mendasari semua ciptaan yang lain. Bahkan kalau saya mau katakan itu luar biasa. Dia dikatakan. Ya, jadi ajarannya Yosua Tewu bahwa Yesus yang kita imani itu ternyata dia bukan sesuatu yang kekal karena dia berawal dan dia berakhir. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, ajaran yang seperti inilah yang dibahas oleh bapak-bapak gereja 318 uskup di Nikea. Kita lihat penciptaan di dalam Alkitab. Pada Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, 3, Allah mencipta dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Allah menciptakan sesuatu, kalau dia ingin menciptakan sesuatu, dia hanya berkata, jadilah sesuatu itu, maka sesuatu itu jadi. Pengertian yang sama, ajaran yang sama, tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Tanpa logos, tanpa firman, tidak ada segala sesuatu yang jadi dari segala yang dijadikan. Ini prinsip bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ini penegasan di dalam kitab Ibrani. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus Allah menjadikan alam semesta. Kalau kita lihat, segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Tanpa firman Allah tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Surat Ibrani mengatakan, yang menciptakan alam semesta itu adalah Yesus. Ini cocok dengan iman Kristen karena Yesuslah firman Allah. Yesus adalah firman Allah yang turun menjadi manusia. Oleh karena itu, di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 2, alam semesta dijadikan oleh Yesus. Karena Yesus adalah firman Allah. Anak atau logos adalah pencipta. Ini pernyataan Alkitab. Yang jadi masalah penciptaan firman Allah. Ini menjadi menarik. Kalau segala sesuatu diciptakan oleh firman, nah dengan cara apa Allah menciptakan firman-Nya? Dengan cara apa coba? Arius tidak bisa jawab, tapi ngeyel terus sampai-sampai sebelah kiri ini Uskup Nikolas. Uskup Nikolas itu sudah tua. Dia gregetan dengan mulutnya presbiter Arius yang masih muda, sombong tapi kumaki kemelindi kalau dalam bahasa Jawa itu orangnya sok-sokan, sudah tidak bisa menjawab tapi ngeyel. Akhirnya Uskup Nikolas yang sudah tua nggak sabar, dia berdiri dan tempiling ini. Kurang ajar. Bagaimana mungkin kamu menggambarkan Allah tidak punya firman? Kalau Allah pernah tidak punya firman, Allah perlu sesuatu untuk memperlengkapi dirinya. Kalau Allah perlu suatu pertumbuhan, Allah memerlukan sesuatu untuk membuat dia lebih sempurna, itu bukan Allah yang diajarkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh karena Arius nyerocos terus ngeyel bahwa firman Allah itu ciptaan, Allah pernah tidak punya firman, ditempiling sama Uskup Nikolaus. Dan inilah temperamennya Uskup Nikolaus itu kekurangan saya, karena saya memang punya latar belakang yang khas, membuat saya kalau saya debat sama orang-orang Muslim di Facebook, seringkali saya lihat dia bulat, muter-muter stromen falasi atau menggunakan argumentasi yang berputar-putar, saya damprat mereka di Facebook. Ini salah satu kekurangan saya.
Karena kamu tidak jujur. Begitu kalah argumentasi, kamu berusaha buat lempar topik baru dan muter-muter sambil berolok-olok kirim gambar-gambar porno. Nah, saya kan nggak sabar. Kekurangan saya di situ, saya nggak sabar. Saya kayak Nicholas samprot langsung. Ini kekurangan saya. Ini ada meme, Arius di sebelah kiri ditempelin sama Ustaz Nikolaus. Kurang ajar mulutmu ya. Tuhan kok dibilang nggak punya firman. Allah kok perlu memperlengkapi diri. Yesus adalah logos firman Allah yang kekal. Yesus adalah penciptaan alam. Yes. Kita tanya semua orang Kristen, jawabannya pasti linear. Jawabannya nyambung. Yesus adalah firman Allah yang kekal, yang satu dengan Allah. Kalau Yesus adalah firman Allah, berarti dia pencipta alam dong. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Iya, amin. Loh, ini yang menjadi aneh. Kalau Yesus diimani sebagai sesuatu yang pernah tidak ada, Yesus itu berawal seperti ucapannya Arius atau ucapannya Yesuatewu, bagaimana mungkin sebuah ciptaan mencipta? Bagaimana mungkin sebuah ciptaan dibilang pencipta? Ini yang suatu kerancuan. Di dunia ini hanya dua, pencipta dan ciptaan. Yang bisa mencipta itu pencipta. Makhluk ciptaan tidak mungkin bisa mencipta. Ciptaan tidak bisa mencipta. Karena itu, ciptaan tidak pernah mendapat gelar sebagai pencipta. Karena ciptaan tidak bisa mencipta, ciptaan pasti bukan pencipta. Nah, kalau ciptaan bisa mencipta, ini falasi. Inilah yang menjadi falasi yang muncul di dalam ajaran Saksi Yehova, Arius maupun ajaran Yohanes. Termasuk ini juga ada muncul di dalam ajaran Islam. Ya, Pak ya. Di dalam Islam kalau kita teliti Al-Quran, ada dua macam pencipta di dalam Al-Quran. Contoh di dalam surah Al-Maidah 10, dan ingatlah di waktu kamu membentuk, mencipta dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung sebenarnya dengan seizinku. Jadi Yesus dibilang membentuk. Ini bahasa Arabnya takluku. Di saat kamu anta halak. Takluku itu kata domirnya kamu, anta. Dengan kata dasarnya itu kata aslinya halak. Halak itu mencipta. Yesus, kamu mencipta suatu makhluk hidup atas seizinku. Nah ini menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan. Takluku itu kata halak, to create something, to mencipta. Di dalam bahasa Ibrani-nya bara. Nah, dari kata halak mencipta, muncullah kata kholik, pencipta. Nah, yang menarik, di dalam surah Al-Maidah 10, kata halak yang menjadi kata kholik, di dalam ayat Al-Maidah 10, takluku, itu dipakai untuk Yesus. Ini menarik ini. Tapi apa namanya, saya pernah diskusi sama orang Muslim, Yesus mencipta atas seizin Allah. Lah, kalau kalimatnya seperti itu, maka mau nggak mau ada dua pencipta dong. Kalau Yesus mencipta atas izin Allah, itu berarti bukan satu pencipta. Paham nggak? Kalau Kristen dia konsisten. Hanya ada satu pencipta. Allah mencipta dengan firman-Nya. Firman Allah satu dengan Allah, satu substansi dengan Allah. Oleh karena itu firman adalah Allah. Islam ada dua pencipta. Yang bisa mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala dan Aisyah. Bedanya Allah itu pencipta KW1, pencipta peringkat pertama. Yesus adalah ciptaan yang bisa mencipta atas izin Allah. Artinya Yesus adalah pencipta dengan peringkat kedua di bawah Allah. Ini menarik ini, doktrin ayatnya umat Muslim. Jadi kita dapat lihat paralelisasinya. Yesus mencipta burung dari tanah menjadi burung hidup. Ini paralel mirip dengan penciptaan Adam yang dibuat dari tanah liat dan diberi napas di depan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman Islam. Jadi kalau Kristen konsisten, hanya ada satu Allah, hanya satu yang kekal, hanya satu pencipta. Kalau di dalam Islam
ada dua pencipta dengan dua peringkat. Allah yang Maha Kuasa, itu peringkat pertama, pencipta pertama. Pencipta kedua hanya untuk Yesus. Yang di dalam Islam ini menarik. Yesus adalah nabi yang diberi kuasa untuk mencipta atas izin Allah. Apapun penjelasanmu tentang ayat ini, setidak-tidaknya ada dua pencipta. Pencipta pertama Allah, pencipta kedua adalah Yesus atas izin Allah. Menarik ini. Jadi di dalam konsili gereja, yang mengajarkan ajaran sesat itu dikasih waktu untuk bicara, diadili, dibedah. Kalau tidak bisa mempertahankan ajarannya sesuai dengan Alkitab dan ajaran-ajaran Rasuli, baru diusir. Bukan dibunuh seperti cara-cara Islam yang kita bahas kemarin. Kalau ada ajaran yang sesat, pihak yang menentang itu bukan berdiskusi dan mempermasalahkan ajaran ini. Pihak yang menentang menyusun kekuatan untuk membunuh kelompok yang dianggap sesat. Nah, cara-cara itu tidak ada di dalam cara-cara gereja awal. Dan ini keputusan Konsili Nikea secara garis besar. Credo Syahadat Nikea mengatakan Allah itu Esa. Allah yang Esa itu satu dengan firman-Nya. Firman Allah atau anak itu satu substansi dengan Bapa. Karena firman Allah ada di dalam Allah, satu substansi, satu esensi dengan Allah, maka firman adalah Allah. Dan di dalam bahasa yang lain, firman Allah itu satu ousia. Firman Allah itu homoousius. Dia satu ousia di dalam Sang Bapa. Yang mana firman yang satu ousia, yang satu substansi dengan Allah, berinkarnasi demi keselamatan kita. Oleh karena itu, firman Allah itu tidak pernah diawali oleh waktu. Jadi, cara pandangnya si Yosua Tewu, Wanes termasuk muridnya yang lagi berantem sama gurunya, Tevudin, Yesus itu yang awal dan yang akhir. Dimaknai sebagai dia pernah tidak ada, kemudian ada, yang suatu saat dia akan hilang. Ini sesuatu yang asing. Karena di dalam Quran pun, di dalam surah ke-57, surah Al-Hadid, surah Al-Hadid nomor 3, gelar yang awal dan yang akhir juga ada. Persis dengan yang kita baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 7. Tapi di dalam Quran itu sama maknanya dengan kekristenan. Yang awal dan yang akhir itu adalah gelar untuk Allah. Untuk Yesus. Yesus adalah Allah. Di surah Al-Hadid, huwa al-awalun wal akhirun. Itu adalah ayat untuk Allah. Jadi ini menarik. Ada Joshua Tewu, Wanes, yang memaknai ayat itu di luar ajaran pengertian yang rasuli, yang tidak sesuai juga dengan pengertian Islam. Nih, kita lihat Credo Nikea ya. Kami percaya kepada satu Allah. Ini kalimat pertama. Jadi seluruh orang Kristen sedunia, seluruh uskup sedunia datang dan menyatakan diri bahwa dia percaya dengan monoteisme. Allah itu cuma satu. Bapa itu adalah Sang Khalik, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, penguasa, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Yesus Kristus firman Allah yang satu-satunya yang dimiliki Allah. Dia dilahirkan, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan, tidak diciptakan. Satu substansi dengan Sang Bapa yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Terang dari terang. Yesus adalah terang yang keluar dari Allah yang adalah terang. Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah sejati yang keluar dari wujud Allah, yang adalah Allah. Jadi kata dilahirkan itu tidak boleh dimaknai sebagai yang diciptakan. Itu tidak ada hubungannya dengan dilahirkan dalam pengertian dia diawali oleh waktu. Bukan seperti itu. Itu bicara tentang aktivitas. Bukan mengenai keberadaannya itu diawali oleh waktu. Maka dijelaskan di dalam Credo Nikea, Yesus dilahirkan, tapi tidak diciptakan. Kenapa? Firman Allah tidak pernah diciptakan oleh siapapun. Firman itu, firman Allah yang ada di dalam Allah, itu satu esensi, satu substansi dengan Sang Bapa. Karena firman Allah itu satu substansi dengan Sang Bapa, maka firman Allah adalah Allah.
Nih, yang demi kita, firman Allah itu keluar dan berinkarnasi demi kita, turun karena demi keselamatan kita dari surga. Berinkarnasi nusul menjadi manusia, bukan nusul menjadi buku yang diimani Islam. Kita tidak percaya firman nusul jadi buku. Kita percaya firman itu berinkarnasi menjadi manusia oleh kuat kuasa Roh Kudus dan melalui perawanan manusia menjadi manusia. Yesus disalibkan pada zaman Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapaknya, dan dari sana ia akan datang dalam kemuliaan untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Ya, kami percaya kepada Roh Kudus. Selesai. Ini Credo Nikea sampai di sini. Ya, kami percaya kepada Roh Kudus, karena di dalam Konsili Nikea, perdebatan utamanya adalah membahas masalah firman Allah itu ciptaan apa tidak. Karena Roh Kudus belum diotak-otik, belum ada ajaran yang sesat tentang Roh Kudus, dia cuma sampai sini toh. Nanti pada waktu Konsili Konstantinopel, ada Eutyches yang mengajarkan Roh Kudus pernah tidak ada. Nah, baru dia dibahas. Kok bisa Allah pernah ada tapi dia tidak punya roh? Ini dibahas nanti di Konsili Konstantinopel, sehingga nanti Konsili Syahadat Credo Nikea dilengkapi dengan frase-frase tambahan di Konstantinopel. Itulah yang disebut dengan Credo Nikea Konstantinopel. Setelah ini baru di dalam Credo Nikea ada peringatan dan kutukan. Barang siapa yang berkata bahwa ada waktu, bahwa Allah pernah tidak, bahwa anak Allah, bahwa Logos pernah tidak ada, siapa yang pernah mengatakan Logos firman Allah tidak ada, atau sebelum Logos itu dilahirkan, dia tidak pernah ada, tidak eksis, atau bahwa Logos itu diciptakan dari tidak ada, creatio ex nihilo. Barang siapa yang mengatakan Logos itu creatio, yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, atau Logos itu merupakan substansi atau esensi yang berbeda dari Sang Bapa. Jadi firman Allah itu sesuatu yang berbeda dari Sang Bapa, atau dia adalah suatu creature, atau subjek yang mengalami perubahan dan pergantian. Barang siapa yang mengajarkan firman Allah Logos itu mengalami perubahan dan pergantian, atas semua ini gereja rasuli yang universal mengutuk ajaran ini. Jadi yang mengajarkan Allah pernah tidak punya firman, sebelum firman dilahirkan firman itu tidak ada, atau firman itu mengalami perkembangan, pertumbuhan, perubahan, atau firman Allah itu adalah substansi yang terpisah dan berbeda dari Allah, itu terkutuk. Ini ajaran sesat. Ini bunyi keputusan Konsili Nikea. Nanti tambahannya di dalam Konsili Konstantinopel, dan kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa dan yang bersama Sang Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang berbicara kepada para nabi, dan kepada satu gereja yang kudus, universal dan rasuli, dan kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menanti kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman kemudian. Amin. Ini tambahan yang akan muncul nanti pada waktu pembahasan tentang Roh Kudus, yang menurut ajarannya Eutyches, Roh Kudus pernah tidak ada. Allah menciptakan Roh Kudus, melengkapi dirinya dengan menciptakan Roh Kudus di kemudian hari. Nah, ini gara-gara ada ajaran sesat seperti itu, dibahas di Konstantinopel, akhirnya frase yang belakangan ini disatukan dengan pengakuan iman Nikea menjadi pengakuan Nikea Konstantinopel. Sekarang pertanyaannya, Tritunggal. Anda cari sampai bongkok tidak ketemu pembahasan Tritunggal di dalam Konsili Nikea. Dari pengakuan iman yang saya baca, mana ada kata Tritunggal? Tidak akan pernah. Tritunggal tidak tertulis dan tidak dibahas. Tetapi substansi ajaran Tritunggal itu yang dipertahankan di dalam Konsili Nikea. Di mana seluruh gereja rasuli, 318 uskup mempertahankan bahwa Allah itu esa dalam 3 pribadi. Berbeda tapi tak terpisahkan. Dan tentang kristologi yang benar. Ini yang ditegaskan, yang dipertahankan. Yang itu menjadi substansi ajaran Tritunggal. Bahwa Allah itu esa, di dalam Allah yang esa, terdapat pluralitas di dalam keesaan Allah. Allah punya firman, dan Allah punya hidup. Ini yang dipertahankan.
Mustahil Allah tidak Tritunggal. Allah itu esa wujudnya, dia memiliki firman dan dia hidup. Itulah Elohim Ehad. Allah yang esa yang dipertahankan bapak-bapak gereja tahun 325 di Nikea. Jadi Allah selalu bersama dengan firman dan selalu bersama dengan Roh Kudusnya. Bapa, Anak, Roh Kudus semua disembah dan dimuliakan sebagai satu Allah yang esa. Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah, firman Allah dan Roh Allah ini semua adalah wajib al-wujud. Tidak ada yang menciptakan Allah, tidak ada yang menciptakan firman Allah, tidak ada yang menciptakan Roh Allah. Tiga hipostasis ini semua ada di dalam satu ousia. Tiga pribadi Allah ilahi ini semua ada di dalam satu wujud Allah. Semua wajib al-wujud. Jadi kalau kita ngomong tentang Yesus dalam menurut iman rasuli yang dipertahankan di Konsili Nikea, Logos firman Allah kekal, ya bukan ciptaan seperti ajaran Arius, bukan ciptaan seperti ajaran Yesus Tewu. Di dalam frase bahasa Yunaninya, Theos Genestos, dilahirkan dari Allah. Maksudnya itu bukan dia itu sesuatu yang baru ada. Bukan seperti itu. Karena di dalam penjelasan Bapak-Bapak gereja, firman Allah itu dilahirkan, tapi firman Allah itu keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Oleh karena dikatakan dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi pengertian firman Allah itu sesuatu entitas yang terpisah dari Allah, ini yang ditolak oleh Konsili Nikea. Firman Allah itu homoousios. Dia satu subousia. Satu substansi, satu esensi dengan Allah. Dia bukan esensi yang berbeda. Oleh karena itu ditegaskan firman Allah itu ada di dalam Allah. Kai holokos en prostonteon. Ada pada Allah. Oleh karena itu, ini yang kita bicarakan sampai kredo ini adalah topik primer di dalam Konsili Nikea. Topik primernya seperti ini. Tapi topik-topik sekunder itu ada banyak. Ada beberapa puluh kanon lainnya tentang keputusan Konsili Nikea yang tidak hanya menyangkut masalah kesesatan ajarannya Yohanes, Allah itu pernah tidak punya firman. Contoh di dalam keputusan minor Konsili Nikea, Athanasius membacakan daftar surat-surat yang harus dibaca oleh gereja, yaitu 27 kitab perjanjian baru. Ini bukan dirapatkan dan dipilih-pilih, hanya penegasan. Tidak pernah ada rapat di Konsili Nikea yang membahas tentang kitab-kitab PB, tidak pernah ada. Jadi pada waktu pembahasan keputusan kanon-kanon konsili, Athanasius membacakan 27 kitab perjanjian baru. Jadi ini bukan penentuan kitab-kitab perjanjian baru seperti hoaxnya polemikus muslim. Kita tidak pernah milih ini yang dipakai, itu yang nggak dipakai, tidak pernah ada. Athanasius hanya membacakan tentang daftar kitab yang dibaca semua gereja. Hanya membacakan, itu keputusan minor. Kenapa? Sebelum ini dibacakan, ini sudah dibaca semua gereja. Hanya ini dimasukkan dalam konsili sebagai penegasan. Inilah kitab-kitab yang kita pakai. Kemudian aturan-aturan pastoral yang lain tentang keuskupan, penerimaan kembali bidat-bidat, sanksi-sanksi gereja terhadap bidat-bidat itu seperti apa. Ini contoh ya. Nih, kalau ada orang yang sakit, dia itu dikebiri oleh bangsa barbar, dia boleh menjadi imam. Tapi kalau dia mengkebiri dirinya sendiri, dia tidak boleh jadi imam. Jadi siapa yang dengan sengaja memotong kelaminnya atas inisiatif sendiri, dia tidak boleh jadi imam. Tapi kalau dia diperlakukan seperti itu karena dilakukan oleh suku-suku barbar, itu dia masih dapat diizinkan menjadi imam, menjadi biarawan. Ini konon kedua. Ini tentang bagaimana menerima kembali orang yang bertobat, bagaimana dia menjadi katekumen, terus yang ada yang menemani dia sampai dibaptis. Mengenai wilayah yurisdiksinya, Alexandria itu menyakup sampai ke Afrika Utara. Pentapolis, Libya, semua itu di bawah yurisdiksinya Alexandria.
Jadi kalau Syria itu arahnya ke timur. Arab, India, Indonesia menurut aturan-aturan bapak-bapak gereja kuno itu di bawah yurisdiksi Ortodoks Syria. Afrika di bawah yurisdiksi Ortodoks gereja Alexandria. Ini mengenai penghormatan kepada Uskup Yerusalem di Kanun ke-7. Nah, jadi saya ingin kembali di dalam dunia Islam, pembahasan teologi Islam ini jalannya agak terlambat karena orang Kristen sudah membahas ini di abad keempat. 300 tahun pertama tidak ada permasalahan tentang firman Allah dan Allah. Baru abad keempat awal baru ada pemikiran yang nyeleneh bahwa Allah pernah tidak punya firman. Akibat pemikiran nyeleneh ini, akhirnya semua uskup dipanggil untuk mengadili ajaran ini. Nah, apa yang ditolak di abad keempat oleh Kristen, ini menjadi doktrin utama di dalam dunia Islam 350 tahun pertama. Ini menarik. Karena di dalam Islam itu nampaknya mengenai hukum halal haram, sunnah makro, itu lebih dulu dipahami, diajarkan, dan diskusi mendalam tentang teologi tentang Allah dan kealahan ini mengikuti di belakangan. Oleh karena itu, yang kita bisa lihat, ajaran-ajaran sesat Kristen yang ditolak gereja sedunia abad pertama, malah ini yang menjadi doktrin utama Islam di seluruh kekhalifahan Islam. Kekhalifahan Islam sedunia, doktrin awalnya adalah Mu'tazilah, yaitu ajaran yang mirip dengan ajaran yang ditolak, dikutuk oleh gereja di abad keempat. Jadi ajaran bidat Kristen yang di anatema gereja sedunia okumene itu menjadi doktrin utamanya Islam di abad 3 abad pertama. Arianisme, Unitarian, Saksi Yehova, Yohanes, Yesuatewu itu persis mirip dengan ajaran Mu'tazilah yang ada di dalam Islam yang menjadi doktrin negara Islam. Oleh karena itu, di malam hari ini saya menyerukan siapa yang orang-orang Kristen yang sempat mengikuti ajaran-ajaran sesat seperti yang diajarkan Yesuatewu atau Saifuddin Ibrahim itu anak rohaninya Yesuatewu yang sekarang berantem dengan bapak rohaninya yang sama-sama Wanes, termasuk murtadin-murtadin yang banyak menggunakan ajaran-ajaran Unitarian karena sama mirip dengan ajaran Muslim yang sekarang bergabung dengan Saksi Yehova dan Wanes. Saya serukan dari sini kembali ke ajaran yang benar. Anda capek-capek menjadi pindah agama dari Islam, dari Kristen, sampai Kristen kalian mengajarkan ajaran Saksi Yehova, Wanes, Saksi Yehova, Unitarian. Tidak ada gunanya. Kamu tetap di agama yang lama atau sama masuk ajaran satu sama aja. Kamu nggak bakal selamat. Ayo, jadi saya himbau, termasuk Yesuatewu, mungkin Anda setelah kita tegur, mengingatkan berkali-kali kekeliruan ajaranmu bahwa Allah itu mengalami pertumbuhan, Allah mengalami perkembangan, bertobatlah. Kami semua penganut iman rasuli akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Kalau Yesuatewu dan yang semua anak didiknya mau bertobat mengikuti ajaran rasuli. Bahwa Allah tidak pernah terpisah dari firman-Nya. Allah tidak pernah terpisah dengan rohnya. Firman Allah dan roh Allah itu kekal satu di dalam Allah yang Esa. Ini iman kita. Jadi mengenai ajaran-ajaran Kristen ya, saudara-saudara, saya bukan hanya ngajar sebagai pengajarnya keluarga iman rasuli, saya ini cukup cukup sibuk. Karena saya diminta tolong oleh banyak orang. Ini ada satu keluarga juga, ini baru dari Jawa Timur. Dia bilang umurnya 66 tahun, sekeluarganya sudah tidak lagi menganut agama Islam. Dia kepin ketemu saya welcome, silakan datang, ayo kita diskusi. Jadi bukan hanya saya ngajar, tapi saya juga mendampingi orang-orang yang mengalami hidayah, mengerti tentang iman Kristen. Satu persatu saya layani. Yang bertobat, bagi saya,
masalah di baptis yang lain-lain itu gampang. Belajar dulu iman yang benar. Supaya Anda bisa membedakan mana yang ortodoksi, mana yang bid'ah. Kalau kalian pindah dari agama yang lain, masuk ke ajaran Kristen yang bid'ah, nggak ada gunanya. Lebih baik kamu di agama yang sama, agamamu yang sebelumnya. Kamu masuk ke Kristen, kamu ikut ajaran bid'ah. Atau memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalam kekristenan kita. Ya tidak bisa seperti itu dong. Anda yang masuk ke dalam iman Kristen harus belajar tentang iman Kristen yang benar. Jangan masukkan ajaran-ajaran Islammu di dalam teologi Kristen. Ada hal yang sama, tapi banyak hal yang tidak sama yang bertolak belakang. Jadi, ingat, kita harus belajar mulai dari ortodoksi. Tetapi ortodoksi pun tidak bisa berdiri sendiri. Ortodoksi tanpa ortolatri dan ortopraksi tidak ada gunanya. Jadi ya seperti ramenya Joshua Teo dan saksi Saifuddin Ibrahim itu kan yang memalukan. Ortodoksinya ya nggak beres, dia mengajarkan Allah itu pernah tidak punya firman, Yesus itu ciptaan. Tapi ternyata ada indikasi bahwa perilaku moralitasnya pun juga bermasalah. Ortodoksi dan ortopraksi. Jadi selama ini kalau khotbah itu apa, topeng kah? Itu omong kosong semua kah? Mulutnya ngomong firman tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Saya serukan siapapun, karena saya tidak tahu seperti apa kebenarannya Joshua Teo dan Saifuddin, ya andai kata ada yang punya kekurangan, sudahlah sama-sama saling bertobat. Bertobat dari dosa-dosa kedagingan, kalau ada. Bertobat dari dosa-dosa ajaran, kembali ke ortodoksi. Semua keluarga iman, keluarga besar, keluarga iman rasuli akan menyambut siapapun orang yang sempat salah jalan untuk kembali ke iman yang benar. Kita semua akan menerima. Tapi kalau ngotot, ya kita sudah di luar kemampuan kita. Ini yang lain, bukan hanya saya berkonsultasi, tapi saya juga sering membimbing orang Kristen maupun orang pertobat baru yang dia diserang oleh kawan-kawannya yang dari agama lain untuk diajak kembali ke Kristen. Kalau contoh ya, ini orang Kristen ini. Dia ingin menjelaskan iman Kristen yang sering diserang. Saya membantu kasih jawaban. Dia tanya, ngechat saya jawab. Kalau dia mempermasalahkan firman menjadi manusia, loh. Sekarang pertanyaannya, kenapa kamu mempercayai firman jadi buku? Kok bisa firman Allah yang kekal, yang turun menjadi buku, ini kok bisa sobek? Masa yang kekal ini bisa sobek? Bisa dibakar pula oleh Utsman. Masa yang bisa dibakar, bisa disobek, bisa dibuang di got, ini adalah dia yang kekal? Ini kan logikanya tidak masuk akal. Dia diskusi, dia lapor bahwa orang ini mendiskusikan masalah ini, tapi orang yang diajak diskusi itu malah marah-marah dan caci maki. Terus saya kasih contoh, firman yang menjadi manusia dibunuh, mati, 3 hari bangkit dari maut. Sekarang pertanyaan, firman yang jadi buku, kalau dibakar, apakah bisa kembali seperti semula? Firman yang menjadi manusia, naik ke surga, apakah firman yang jadi buku bisa terangkat ke surga? Firman yang jadi manusia menyembuhkan penyakit lepra. Firman yang jadi buku apa bisa sembuhkan penyakit lepra? Atau sembuhkan panuan? Sanggup? Setelah dia diskusi, setiap kali ada pertanyaan, dia selalu tanya ke saya jawab. Dia meneruskan masukan-masukan saya di dalam grup-grup debat. Dia lapor, udah menang Pak, terima kasih Pak Gracia. Firman jadi manusia dihujat. Lah kalian sendiri orang-orang muslim mengimani firman jadi buku. Jadi setiap kali ada yang kesulitan, dia tanya, saya berikan jawaban. Yang kayak gini nih bisa Kristen, bisa Islam. Ada seorang ibu-ibu murtadin di luar pulau, pada waktu jadi Kristen, manajernya dan teman-temannya, teman-teman sekolah kuliahnya, itu malah menyerang dia. Saya hampir setiap hari itu memberikan jawaban-jawaban. Kamu ditanya apa? Saya kasih jawaban ini. Pak, bagaimana dengan ini? Saya jawab. Sampai akhirnya ustadz-ustadz dan orang-orang yang berusaha menekan dia untuk kembali ke Kristenan bingung, kamu kok bisa jawab ya? Sampai mereka akhirnya mungkin agak mengendurkan serangan. Nah, di dalam chatting ini, ustadz yang berdebat dengan orang yang saya backup, Shalom Pak, ustadz yang kemarin saya debat akhirnya left group, nggak tahan dengan argumentasi-argumentasi
yang disampaikan oleh anak ini. Nih, ini saya dapat masukan dari yang lain lagi. Ini lucu, Nandar, saya dapat laporan bahwa Nandar, menurut kata Badut Nandar, dengan Injil Apokrif, dia membela Basiledes. Jadi Basiledes, pengajar gnostik, itu dianggap benar oleh Nandar. Saya diskusikan. Kalau Nandar, yang di dalam bahasanya, chatnya dia itu Badut Nandar, percaya membela Basiledes, berarti Nandar harus percaya Yesus itu Allah. Karena Basiledes mempercayai Yesus itu Allah. Karena Yesus itu adalah Allah dalam imannya Basiledes. Allah tidak mungkin mati. Oleh karena itu Yesus diserupakan. Ya kan? Jadi kalau mau berusaha membela Basiledes, kamu mau berkelit kemanapun, kamu akan menjilat ludahmu sendiri. Nandar membela Basiledes. Oh, Basiledes percaya Yesus itu adalah Allah kok. Karena Basiledes percaya Yesus adalah Allah, Yesus tidak mungkin mati. Ini imannya Basiledes. Jadi dia mau cari-cari kayak gimana pun, dia akan menemui jalan buntu. Nah, yang kayak gini yang menjadi yang saya kerjakan. Jadi banyaklah kita belajar supaya kita tahu mana yang lurus, mana yang bengkok, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang heterodoks. Bukan untuk apa-apa, supaya kita nggak keliru. Tapi ingat, kalau kita sudah percaya iman yang benar, ini antara iman dan perbuatan harus sejalan. Iman tok tanpa perbuatan itu ngedabrus omong kosong, tidak bisa. Iman tanpa perbuatan itu mati. Buktikan perbuatan kita sejalan, cocok, serasi dengan yang kita imani. Oleh karena itu ortodoksi sebagai langkah awal tidak boleh berjalan sendiri, dia harus nampak pada otolatri, ibadah yang benar. Kalian yang percaya Yesus pasti suka beribadah di gereja, suka puasa, suka berdoa, dan juga ortopraksi. Perilaku tutur kata kita sebagai pengikut Kristus itu berbeda dari orang yang tidak mengenal Yesus. Ya, demikian materi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gracia. Sangat baik penjelasannya hari ini. Kiranya Roh Kudus menghidayahkan terang yang keluar dari segala terang. Bagi teman-teman yang Kristennya nyempil, ya mungkin simak baik-baik pengajaran supaya ortodoksinya menjadi lebih baik, dan kembalilah kita, tangan Tuhan terbuka untukmu. Karena berhubungan hari ini Pak Gracia Pelo ada kegiatan lain, kita informasikan info yang lebih singkat ya. Dukung pelayanan kami di Keluarga Iman Rasuli ya, dan juga tentunya pelayanan Pak Gracia Pelo ini di layar masing-masing sudah tertera. Bagaimana cara bergabung langsung ke channel Pak Gracia Pelo di YouTube, dan juga selanjutnya bagi teman-teman yang membutuhkan buku-buku teknik-teknik apologetika dan kaos-kaus kaligrafi Arabik, bisa dipesan. Ini adalah tokonya Pak Gracia Pelo di www.tokopedia.com/Inyomanis. Selanjutnya cara bergabung dengan kami Keluarga Iman Rasuli di layar masing-masing sudah tertera, bisa melalui 3 cara ya. Telegram ya di t.me/Keluarga Iman Rasuli, sebelah kiri bawah barcode-nya, dan barcode sebelah kanan bawah adalah untuk bergabung dengan kami melalui website di www.imanrasuli.com, atau bisa juga langsung join di Zoom Sersan 24 jam, ada ID-nya dan password-nya sudah tertera. Teman-teman bisa screenshot dan kapan jam bisa bergabung dengan kami biar kita belajar bersama. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke Bang Scott untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk, dan sekalian ditutup aja Bang Scott ya untuk mempersingkat waktu. Silakan Bang Scott. Baik, kita langsung ke pertanyaan ya. Terima kasih Pak Gracia untuk materinya hari ini. Pertanyaan hanya 2 saja. Pertama, ini dari Wiwin. Mungkin secara singkat aja Pak, ini dia tanya, sejak kapan sebetulnya ajaran oneness ini bermula dan dipopulerkan oleh siapa? Silakan Pak Gracia. Di tahun 1920-an kalau nggak salah. Barusan abad sekarang.
Jadi selama 1900 tahun kekristenan berdiri, tidak pernah ada Oneness. Oneness itu baru sempalan gereja Pentakosta. Sempalan. Yang ini berkembang, pernah masuk di Indonesia di tahun 60-an, gereja Pentakosta Kesatuan, tapi tidak berkembang. Dan masuknya di zaman sekarang ini lebih berkembang karena melalui gereja-gereja Pentakosta. Gereja-gereja Pentakosta yang mainstream, kesusupan ajaran Oneness, disebarluaskan oleh sesuatu akhir-akhir ini. Ini akhirnya menjadi marak, menjadi polemik. Tapi yang ingin saya sampaikan di dalam pengajian malam hari ini, kalau kita semua seperti murtadin, orang datang japri saya satu persatu, Pak saya sekeluarga jadi Kristen, Pak saya sama ibu dan kakak-kakak saya jadi Kristen, hanya bapak saya yang belum. Satu persatu datang. Ada yang minta dibaptis, saya bilang gampang baptis, belajar dulu. Kalau kita semua memahami ajaran doktrin iman Kristen yang rasuli, ngadepi Islam itu gampang. Ngadepin Islam polemikus Muslim, kelompok-kelompok mu'alaf yang suka mencaci maki Kristen, mereka tidak akan pernah bisa berdiri di hadapan kita kalau kita memahami tentang ajaran-ajaran tentang doktrin Kristologi. Contoh, seperti yang saya contohkan. Ini saya kalau mau tunjukkan HP saya, orang-orang yang saya dampingi, laki, perempuan, mantan Muslim, atau orang-orang Kristen yang belajar berapologetika, semua ustadz-ustadz kelompok agama lain yang menyerang kekristenan, itu gelundung semua di saat kita ngomong tentang kekekalan Allah dan firman-Nya. Kristen konsisten. Firman Allah ada di dalam Allah. Karena firman Allah satu di dalam Allah, maka hanya ada satu Allah. Tidak ada dua, karena firman di dalam Allah. Firman adalah Allah. Nah, sekarang ditanyakan ke Islam. Firman kekal, Quran kekal. Tapi dia satu dengan Allah apa enggak? Tidak. Berarti apa? Ada dua. Ada dua ini. Ini ada dua. Quran itu kekal, yang bukan, yang tidak sama dengan Allah. Yang sama-sama kekal. Allah kekal bisa mencipta. Quran kekal bisa mencipta apa enggak? Tidak ada satu orang Muslim yang mengatakan Quran bisa mencipta. Tidak ada. Artinya apa? Ada dua yang kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal, yang bisa mencipta. Kedua, ada Quran yang kekal, tapi tidak bisa mencipta. Beda sama Kristen. Yesus firman Allah bisa mencipta? Bisa. Allah seperti diciptakan oleh Yesus? Iya. Yesus firman Allah? Iya. Satu dengan Allah? Iya. Konsisten. Hanya ada satu Allah yang kekal. Yesus. Nah, kalau kita semua belajar dan paham tentang ini semua dan belajar perbandingannya, kita bisa menjelaskan dengan baik. Contoh tadi, surah Al-Maidah 10. Baru sadar nggak bahwa di dalam Islam itu ada dua pencipta. Allah sebagai pencipta yang peringkat pertama, tapi ada ciptaan, ada nabi yang bisa mencipta, yang bisa melakukan khalaq atas izin Allah. Sekalipun ini ada frase Nabi Isa bisa mencipta atas izin Allah, berarti Isa ini ada pencipta yang kedua, derajatnya lebih rendah dari Allah. Nah, dari sini aja sudah menjadi satu pertanyaan. Jadi Islam tidak mengajarkan ada satu pencipta segala-galanya, tapi ada dua pencipta. Allah pencipta, tapi ada makhluk ciptaan yang kedua yang lebih rendah dari Allah, yaitu Nabi Isa, yang punya kemampuan mencipta atas izin Allah. Mau tidak mau ini ada dua pencipta, KW1 dengan KW2. Ini menarik ini. Karena kalau kita belajar bahasa Arab, di dalam website di dalam internet, kata khalaq itu kata mencipta yang hanya boleh untuk Allah. Tapi nyatanya di dalam Al-Quran, ada satu ayat di surah Al-Maidah 10, kata khalaq ini dipakai untuk nabi, untuk manusia. Ini menarik ini. Ini problem di Islam ini. Karena setelah khalaq, kata kedua itu menjadi ja'a. Jadi apa sesuatu yang ja'ala. Jadi bahannya sudah ada, tapi dirubah bentuknya, kualitasnya menjadi sesuatu yang lain. Tapi kalau kun fayakun, yang seperti ini, khalaq, itu hanya untuk Allah dan untuk Yesus. Nah, kita yang para murtadin yang dan para mu'alaf yang mau belajar kekristenan, kalau bisa memahami tentang iman Kristen yang primer ini, bahwa Allah satu dengan firman-Nya, tidak mungkin Allah tidak punya firman. Untuk ngobrol dengan Muslim, waduh gampang banget. Gampang banget. Dan selama saya melayani di dalam dunia apologetika, belum pernah saya mendapatkan lawan yang membuat saya tidak bisa berkata-kata.
Sebaliknya mereka satu persatu kan gelundung-gelundung. Bahkan ya orang Kristen yang baru pertama kali masuk di dalam dunia apologetika, asalkan di belakangnya itu saya membackup dia, ustadz-ustadznya gelundung semua. Karena mereka terbiasa hanya untuk mencaci maki dan menyerang kekristenan, tapi mereka kurang tidak sadar untuk autokritik, introspeksi. Nah, begitu dikasih pertanyaan yang senada, mereka kebingungan. Oke, yang lainnya? Baik, pertanyaan yang berikut dari Pak Dave. Dia bertanya, bagaimana tanggapan Pak Gracia terhadap Rabbi Simeon ben Yochai menyatakan di dalam kitab Zohar, yaitu datang dan lihat misteri kata YHWH. Ada 3 tingkatan, masing-masing ada sendiri-sendiri, namun mereka adalah satu dan begitu bersatu sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Di mana pernyataan ini hampir sama seperti yang dinyatakan oleh Tertullianus tentang doktrin Trinitas. Silakan Pak Gracia. Ya, ini mengenai kitab Zohar. Kitab Zohar itu adalah kitab mistik Yahudi. Di dalam Yahudi itu cara menafsirkan Taurat itu ada 3. Pardes, Pesat, Remes, Pardes. Di ini itu apa ya? Pardes, Pesat, Remes. Yang terakhir Sot. Sot ini cara menafsirkan secara mystical, secara rohani. Di dalam kitab Zohar, tulisan rabi-rabi kuno Yahudi, tertulis jelas tentang ketritunggalan Allah versi Yahudi. Bahwa di dalam Allah Elohim yang Ehad, ada 3 hal yang berbeda dari Allah, yang semuanya adalah satu Elohim yang Ehad. Yang kajian ini saya kirimkan di grup-grupnya Iman Rasuli, kajian kitab Zohar, oleh Yahudi Mesianik. Kajian tentang kitab Zohar ini menjadi sebagai jembatan untuk menunjukkan bahwa ajaran Elohim Ehad di dalam 3 pribadi, Allah satu dengan firman dan rohnya, itu bukan sesuatu yang baru. Hal yang senada sudah ditulis oleh rabi-rabi kuno Yahudi di dalam kitab Zohar. Jadi mulutnya Yahudi rabbinik di pasca abad 11. Di atas zamannya Rabi Rasi, ataupun rabi-rabi yang sekarang ini, yang menuduh Tritunggal yang adalah Elohim Ehad, mereka propagandakan Tritunggal adalah Salat So Elohim. Ini ngawur. Tritunggal bukan 3 Allah. Tritunggal itu Elohim Ehad. Allah tidak mungkin terpisah dengan firman dan rohnya. Allah, firmannya, dan rohnya itu satu Elohim Ehad. Tetapi demi menghina dan menista agama Kristen, rabi-rabi Yahudi termasuk pengikutnya Yahudi KW si Valen dan kawan-kawan itu menganggap Tritunggal difitnahkan sebagai Selosim Elohim, Selasa Elohim, 3 ilah yang terpisah. Ini ngawur. Kita tidak pernah mengatakan Allah dan firman Allah 2 Allah yang terpisah, tidak pernah. Allah itu selalu satu, ini firman Allah di dalam Allah, bukan 2 yang terpisah. Makanya di dalam Gereja Nikea dikatakan, barang siapa yang mengatakan firman Allah itu substansi yang terpisah dari Allah, terkutuk. Barang siapa yang mengatakan firman Allah pernah tidak ada, terkutuk. Barang siapa yang mengatakan firman Allah itu mengalami pertumbuhan, dia tidak sempurna, dia mengalami perkembangan, terkutuk. Itu kan ada di dalam pengakuan iman Nikea yang tadi kita baca. Jadi, kalau kita belajar Yudaisme kuno, kita akan temukan banyak sekali kemiripan tulisan di dalam Yudaisme kuno dengan kekristenan. Mengenai Tritunggal, ini kita bisa baca di dalam kitab Zohar di jilid ketiga. Yang punya kitab ini yang saya tahu di Malang itu Pak Bambang Nurseno, di Surabaya yang punya Pak Heni Sumali. Di Malang itu dipajang di rak buku di Museum Cafe di sebelah kiri atas. Itu kitab Zohar. Yang mana buku ini sudah dibaca sama Pak Bambang. Saya belum pernah baca, minjem pun belum pernah. Hanya saya melihat di rak buku, kitab Zohar dipasang di atas. Jadi tidak ada yang baru di dalam kekristenan. Karena apa? Karena kekristenan ini memang muncul dari tengah-tengah Yudaisme. Jadi kalau kita melihat kemiripan doktrin Kristen dengan Yudaisme kuno, itu wajar.
Tapi kekristenan ini yang sama dengan Yudaisme kuno, ini menjadi berbeda dengan kekristenan dengan doktrin-doktrin Yahudi modern. Yahudi modern yang baru dikembangkan di atas abad 10, abad 11. Ini Yahudi yang membangun teologinya mereaksi kekristenan yang lebih dulu ada. Nah, teologi konflik yang dibangun oleh orang-orang Yahudi modern ini banyak yang bertentangan. Bukan hanya bertentangan dengan kekristenan, dia bertentangan dengan doktrin-doktrin ajaran-ajaran rabi Yahudi kuno yang sebelumnya. Contoh ya, di dalam Yesaya pasal 5 pada waktu Joe dan Didit debat dengan Valen dan Nandar, saya lihat di YouTube itu, Valen dengan ngawurnya, dengan bohong, dia mengutip Rabi Yahudi modern. Kalau mengutip Rabi Yahudi modern sampai zamannya Rasi, Yesaya 53, hamba Tuhan yang menderita itu diterjemahkan, ditafsirkan sebagai bangsa Indonesia, bangsa Israel. Itu kalau kita menggunakan tafsir rabi-rabi modern. Saya tahu itu. Tapi coba Anda lihat Talmud. Baca Halakha, baca Midras. Baca tulisan Baba Batra, Baba Takuma. Yohanes 53. Baca Targum Yonatan. Yesaya 53 itu bukan bangsa Israel. Sekian banyak literatur Yahudi kuno mengatakan Yesaya 53 itu adalah Mesias, person tunggal. Sama persis dengan yang dipahami orang Kristen. Jadi kekristenan, ajaran-ajarannya itu paralel dengan doktrin-doktrin Yahudi kuno. Kalau di kemudian hari Yahudi modern mengembangkan tafsir yang berbeda karena dia kepingin konflik bertentangan dengan Kristen, ini beda lagi. Jadi yang disampaikan oleh si Valen waktu dia gabung sama Nandar, dan tanpa malu-malu dia mengatakan bahwa Elohim Israel itu adalah Elohim yang menurunkan Al-Quran. Elohim yang sama. Jadi Elohim Abraham, Ishak, dan Yakob yang diimani orang Yahudi itu adalah Tuhan yang mengatakan surah An-Nisa nomor 24 bahwa dia mengizinkan semua umatnya boleh meniduri istri orang lain asalkan istri orang lain itu adalah budak dan tawanan perang. Ini kan nggak masuk akal ini. Tapi ya mungkin karena Valen itu butuh sesuatu, butuh dukungan dari Muslim sampai dia mengucapkan suatu pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Valen waktu debat dengan Didi Juli, dia hanya menggunakan tafsir-tafsir Yahudi modern, yang mana Yesaya 53 sejak zamannya Rasi di abad 11 itu berbeda dengan tafsir-tafsir Yahudi sebelum abad 11. Oleh karena itu kalau ngadepin kajian-kajian yang tadi ditanya oleh Pak Wiwin tanpa siapa itu, kalau kita melihat kajian-kajian Yudaisme kuno, Kristen itu mirip sama paralel dengan doktrin-doktrin yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi kuno. Tapi kalau dengan Yahudi yang sekarang, kalian orang Yahudi sekarang ini, kalian adiknya orang-orang Kristen. Kita jauh lebih tua. Kita sudah ada sejak tahun 30. Doktrin-doktrin Yahudi modern itu baru eksis dikembangkan di atas abad 9 ke atas. Kalian itu adik, anak kecil. Ya, yang saya sampaikan cuma kira-kira begitu. Jadi jangan minder ketemu dengan orang-orang Yahudi selama dia menggunakan tafsir-tafsir Yahudi modern. Gali tulisan-tulisan literatur Yahudi kuno untuk menghantam Yahudi modern. Kita sama dengan Yahudi modern. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gracia. Satu lagi ini, mungkin ini sebetulnya pertanyaan yang nyeleneh ya, tapi saya pikir ini menarik untuk dijawab. Apakah ini berarti bahwa teori Pak Joshua Tewu, ini pertanyaan dari Pak Suprapto ya, apakah berarti bahwa teori Joshua Tewu terpengaruh dengan teori Darwin, manusia berevolusi, Allah juga berevolusi? Gimana menurut Pak Gracia? Silakan Pak. Saya kurang tahu ya, silakan tanyakan ke Joshua Tewu sendiri. Yang jelas dia mengatakan Allah dulu satu masih dalam bentuk yang primitif, di kemudian hari dia mengalami perkembangan, dia mengalami pertumbuhan, mengalami perlengkapan, dirinya dilengkapi. Yang mana ide tentang penciptaan firman Allah atau penciptaan Yesus ini agak berbeda dengan Saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan firman Allah Yesus itu diciptakan terpisah di luar Allah. Yesus mengalami diawali oleh waktu, dia ciptaan yang terpisah dari Allah. Nah, Joshua Tewu
percaya Yesus itu ciptaan, dia pernah tidak ada. Tetapi ciptaannya diciptakan, makhluk ini bukan diciptakan di luar Allah, tapi diciptakan di dalam diri Allah. Lah apakah ini dia seperti apa ya? Tolong tanyakan Yosua Tewu lah. Karena saya kurang sama sekali melihat semua kalimat-kalimat yang diajarkan Yosua Tewu, termasuk ini yang diajarkan ke murid-muridnya, ke Saifuddin Ibrahim dan jemaatnya ini, sesuatu yang banyak falasi. Dia menggambarkan Allah yang mengalami perkembangan. Tapi dia mengatakan Allah itu maha sempurna. Sempurna apanya coba? Dia pernah kekurangan sesuatu. Untuk menutupi kekurangannya, dia memperlengkapi dirinya. Dia dibantu oleh makhluk ciptaan yang dia ciptakan. Artinya dia perlu bantuan. Masa sesuatu yang perlu penyempurnaan, sesuatu yang memerlukan perkembangan, perlu bantuan dari yang lain, dapat dikatakan dia sempurna? Nah, seperti ini yang saya pahami. Allah sempurna pada dirinya sendiri. Dia sudah paripurna. Dia tidak perlu masukan, dia tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Dia sudah sempurna di dalam keberadaannya. Aku yang membentangkan langit seorang diri, dia tidak perlu penolong untuk menciptakan apapun. Siapakah yang menjadi penasihatku, kata firman Tuhan di dalam kitab-kitab para nabi. Siapa yang menjadi penasihatku? Aku mau tanya sama siapa coba? Dia tidak perlu tanya siapapun, kenapa? Dia sudah sempurna di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau ajaran-ajaran yang seperti ini, seperti yang tadi kita dengar di dalam pernyataannya Yosua Tewu, ya, tolong tanyakan kepada orangnya sendiri. Saya hanya bisa mendoakan, dan saya mengajak dari mimbar ini, Pak Yosua Tewu kembali ke iman Kristen yang benar. Firman Allah keluar dari Allah, bukan diciptakan. Firman Allah keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Firman Allah satu bersama dengan Allah. Allah ada di mana-mana, omnipresent, demikian juga firman-Nya yang ada di dalam Allah, omnipresent, omnipotent. Kami menyambut dengan terbuka, siapapun pengikut ajaran Oneness, untuk kembali ke dalam ajaran iman rasuli. Allah itu Esa, satu dengan firman-Nya, dan satu dengan roh-Nya. Ketiganya ini Elohim Ehad. Terima kasih. Baik, kami sebelum kita tutup, kami ada informasi bahwa akan ada duet spesial apologetika KIR tanggal 9 April. Mohon dicatat Bapak Ibu yang mendengar, tolong dicatat di kalender, ditandai, dikasih waktu luang untuk mendengarkan ini. Tanggal 9 April 2022 di Zoom Sersan dengan tema Kesalahpahaman Islam tentang Trinitas bersama dengan Dr. Deki Gadas, Pak Gracia Pelo, Pak Jimmy Jeffrey, dan Dr. Pangeran Manurung dari Asasi. Jadi ini akan menjadi event yang sangat luar biasa. Kita juga mengharapkan banyak dukungan dari teman-teman. Kalau bisa, mari bergabung untuk siar semua acara ini supaya semakin banyak orang mengetahui kebenaran. Baik Pak, sebelum kita tutup dalam doa, apakah ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup Pak? Nggak ada sih, cuma ya para murtadin dan mu'alaf-mu'alaf yang kepingin kembali lagi ke iman yang benar, banyak-banyak belajar dan berdoa supaya kesalahpahaman selama ini, fitnah-fitnah dan hoax yang disebarkan oleh siapapun dapat dinetralisir. Kekristenan tidak seburuk, sebodoh, sejelek yang fitnah-fitnah yang diajarkan. Bahkan kalau Anda menyimak dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, Anda boleh sadar bahwa kekristenan yang dihina malah menunjukkan kemurnian ajarannya sebagai agama monoteisme yang paling sejati. Terima kasih, jangan berhenti belajar. Tapi ingat, sambil kita belajar ortodoksi, jangan pernah kita tinggalkan ibadah kita. Semakin kita belajar mengetahui ajaran-ajaran iman Kristen yang benar, semakin kita suka berdoa, suka berpuasa, suka beribadah. Yang mana ini semua harus berbuah dalam perilaku tutur kata kita, sehingga ortodoksi selalu sejalan dengan ortolatri, ibadah yang benar, selalu sejalan dengan ortopraksi. Hal yang saya lihat dengar dari konfliknya Yosua Tewu dengan muridnya, sama-sama kelompok Oneness ini, Saifuddin Ibrahim, bagiku ya sesuatu yang memalukan lah. Semoga hal seperti ini jangan sampai terjadi di kita semua. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu menghadapi dosa.
semakin banyak mengerti ajaran iman Kristen, semakin banyak berdoa dan rendah hati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih untuk waktu, untuk pengajaran yang telah kami dengarkan malam ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengasihani anak-Mu Tuhan, Bapak Gracia Pelo, memaparkan informasi yang luar biasa untuk kami tentang Konsili Nikea, pembahasan apa yang dibahas di sana, dan juga meluruskan kekeliruan-kekeliruan dari orang-orang yang memberikan pengajaran yang tidak tepat di luar sana Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang yang mendengarkan ini, biarlah Engkau yang menuntun bagi mereka yang sempat tersesat, biarlah Tuhan tangan-Mu yang menuntun, Roh Kudus mengingatkan mereka tentang firman-Mu, supaya kami kembali kepada pengajaran yang sehat, pada ortodoksi yang benar, supaya kami juga hidup di dalam ortolatri dan ortopraksi yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Gracia. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Thank you, Pak Gracia. Thank you Pak Gracia. Aku permisi dulu ya. Terima kasih Pak Gracia. Thank you.